Cerita diawali di ruangan sekolah di Seoul pada tahun 1982. Hwang Jungmin kecil memperkenalkan diri. Mendengarkan cita-cita yang ingin menjadi presiden, semua murid tertawa. Dan saat disuruh duduk di samping Junghwa oleh guru, Junghwa keberatan sebab dia merasa tidak demokrasi karena hanya kebetulan kursi di sebelahnya kosong. Begitupun dengan murid yang lain. Dan akhirnya Jungmin duduk di sebelah meja guru. Kasihan adik kecil ini. Saat perjalanan pulang, Junghwa merasa diikuti oleh Jungmin. Junghwa pun nyamperin Jungmin untuk jangan mengikutinya. Tak lama Jungmin yang jalan lebih dulu sampai di rumahnya. Terkesan mengikuti Jungmin, ternyata itu rumahnya Junghwa. Setelah itu Jungmin yang baru pulang disambut oleh ibunya. Sepertinya Jungmin dan sang ibu baru pindah dan menyewa kamar di rumah Junghwa. Setelah pulang dari sekolah, Jungmin dibawa ibunya ke suatu tempat. Jungmin kecil yang telanjang lagi berendam dalam kolam air hangat. Setelah berendam, dia pun berdiri dengan gagahnya. Yap, saat dia berdiri tepat di hadapan Junghwa. Junghwa kecil pun melihat anunya Jungmin kecil dengan mengatakan kalau dia melihat pisang kecil yang imut. Dengan tersenyum, hatinya berkata, tubuh yang benar-benar berbeda dariku. Esok harinya sepulang dari sekolah, hujan turun dengan lebatnya. Tampak semua murid lagi menunggu jemputan. Tak lama tinggallah Junghwa sendirian. Dengan jiwa pahlawan, Jungmin datang dengan membawakan payung untuk Junghwa dan dia pun lari. Melihat itu, adik Junghwa tersenyum manis. Scene berganti 10 tahun kemudian. Di dalam bus sempit-sempitan tampak Junghwa yang sudah besar dicoba digrepe seseorang. Dan saat bus ngerem mendadak, sontak semua bergeser. Dengan kesal dia memarahi pria yang disangkanya tersangka itu hingga menampar pria itu. Tak lama mereka pun dibawa ke kantor polisi. Singkat cerita, ternyata mereka sudah saling kenal sejak SD. Yap, pria itu adalah Hwang Jungmin. Mereka pun melanjutkan di tempat nongkrong sambil cerita tentang kuliah. Setelah selesai di tempat itu, mereka melanjutkan untuk merayakan pertemuan dengan pisang kecil imut Jungmin. Jungmin yang kesal mengatakan, berhenti ngomongin pisang kecilku, itu punyaku. Dan disambung oleh Junghwa, biarin, siapa tahu nanti jadi punyaku. Yap, mereka melanjutkan ke tempat hiburan. Junghwa yang mendapat julukan Madonna Sinchon dipanggil MC untuk ngedance. Setelah ngedance, dia dihampiri oleh seseorang dan ditawarkan untuk menjadi penyanyi. Arah pulang, mereka berdebat tentang tawaran untuk menjadi penyanyi tadi. Jungmin mengatakan kalau itu hanya tipuan, jangan percaya. Asik berdebat, malam itu ternyata ada pengamanan untuk mahasiswa yang berdemo. Mereka pun bergegas lari. Saat berdiri di hadapan mobil polisi itu, mereka yang tidak tahu apa-apa pasrah. Polisi tetap menangkap mereka. Jungmin yang sedikit melawan dipukul polisi dari belakang. Jungmin pun pingsan. Dan media yang hadir meliput dengan beragam judul. Scene berganti. Yap, benar sekali ya. Pisang kecil itu ternyata beneran jadi punya Mbak Junghwa. Mereka akhirnya menikah. Jungmin yang sarjana hukum menjadi seorang pengacara, namun kantornya dilanda bangkrut. Dan Junghwa menjadi ibu rumah tangga yang sambilannya menjadi instruktur senam. Setelah berapa lama kemudian, mereka pun mempunyai seorang putri. Pagi itu mereka sarapan bersama dan membahas kontrakan mereka yang naik uang bulanannya. Setelah itu mereka melanjutkan aktivitas masing-masing. Jungmin yang berangkat ke kantor sembari mengantar putri kecilnya ke sekolah. Dalam perjalanan menggunakan sepeda, Jungmin tampak begitu ramah. Di kantor Jungmin melayani klien tentang masalahnya. Yap, mereka adalah sepasang gay yang takut dipecat karena hubungan mereka dan menghadapi berbagai masalah lain. Di scene lain tampak sang istri lagi senam menjadi instruktur. Di jam makan siang, putri kecil Jungmin datang ke kantor dan sang ibu asik berjoget ria bersama teman-teman yang lain. Sedang asik, tiba-tiba Jungmin menelpon. Sontak semua hening. Lalu Junghwa menjawab telepon dengan alasan rekan kerjanya ada yang meninggal. Jungmin heran dengan alasan yang selalu sama dan meminta izin kepada istri kalau nanti Jungmin akan kumpul dengan teman sekelasnya dulu. Dengan lembut Junghwa mengizinkan. Dan mereka kembali berpesta pora. Begitupun dengan Jungmin menikmati pertemuan dengan teman-temannya dengan berbagai obrolan.
Arah perjalanan pulang, malam itu Jungmin tak sengaja melihat anak sekolahan sedang membuli seseorang. Dengan sok berani, Jungmin menceramahi mereka, namun dilawan oleh anak sekolahan itu. Tak berapa lama mobil polisi datang dan anak sekolahan itu pun kabur. Esok pagi, Junghwa yang lagi nyalon membahas tentang mimpi Junghwa yang ingin menjadi penyanyi. Sang teman sangat mendukungnya. Lalu dia memberikan amplop yang berisikan formulir untuk audisi K-Superstar. Melihat itu, Junghwa tertawa karena umur sang teman sudah tidak layak untuk menjadi idol. Di tempat lain, Jungmin yang sedang asik makan, tiba-tiba bel rumahnya berbunyi. Dengan kesal dia membukanya dan dia pun membuka pintu rumahnya. Dengan kaget dia melihat para wartawan yang sudah ramai menunggunya. Dia kembali menutup pintunya dan langsung memanggil sang ponakan. Begitu membuka pintu, sang ponakan terkaget juga melihatnya. Di tempat lain, sang istri dan temannya kembali membahas mimpi mereka. Asik cerita, mereka terkaget melihat Jungmin sang suami masuk TV. Berbagai media pun sibuk meliput tentang keberanian sang pengacara sipil itu. Dengan berbagai argumen, salah satu media mengatakan pahlawan sejati untuk generasi kita. Namun saat makan bersama keluarga, dia malah diomeli oleh sang mertua dan istrinya, hingga membahas uang sewa rumah mereka yang belum dibayar. Di perjalanan pulang, kembali Jungmin diomeli sang istri karena dia bisa menyelamatkan orang lain, tetapi dia tidak bisa menyelamatkan keluarganya. Scene berganti. Di sebuah gedung fraksi, salah satu partai sedang sibuk membahas tentang perolehan suara sementara kandidat mereka. Menduduki posisi terendah, mereka mencari cara untuk bisa menaikkan rating partai mereka. Di tempat lain, putri kecil yang lagi belajar dihampiri teman Junghwa dan menanyakan cita-citanya. Junghwa terdiam saat anaknya mengatakan kalau dia tidak ingin seperti ibunya. Sedang membereskan rumah, Junghwa teringat perkataan anaknya, seolah dia ingin membuktikan kalau dia bisa meraih apa yang dia inginkan. Junghwa pun langsung mengisi formulir yang dulu pernah diberikan temannya itu untuk ikut audisi K-Superstar. Dengan kesal, Junghwa menelpon Myeon-e, temannya, untuk segera ikut audisi. Yap, mereka pun latihan dengan penuh semangat. Sementara di kantor Jungmin, banyak yang menelpon hingga jadwal Jungmin padat. Yap, Jungmin hadir dengan rutinitas barunya. Karena adegan pahlawannya waktu itu, Jungmin selalu diundang oleh stasiun TV. Hingga pencarian populer dipuncaki oleh nama Hwang Jungmin. Wow. Di lain tempat, tampak seorang politisi sedang menelpon dengan kabar terbaru yang dimilikinya. Bahwasannya koalisi partai mereka tidak ada yang maju menjadi calon wali kota. Tak sengaja dia melihat poster Jungmin di sebuah bus. Lagi-lagi Junghwa masih terus dengan latihannya. Tak berapa lama kemudian audisi pun dimulai. Mereka pun beraksi. Sementara di tempat lain, politisi yang melihat poster Jungmin tadi mempresentasikan biografi seorang Hwang Jungmin guna untuk mengajak Jungmin bergabung ke partai mereka. Dengan begitu dapat dipastikan rating mereka akan naik. Sang istri yang lagi beraksi akhirnya tidak lolos audisi. Scene berganti. Di sebuah ruangan terlihat sekelompok penari lagi latihan. Melihat gerakan itu membuat sang manajer kesal dan memarahi salah satu personilnya. Setelah itu tiba-tiba personil itu pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Yap, ternyata dia hamil. Dengan kesal, sang manajer kembali mencerepetinya, termasuk sang asisten yang menjadi pelaku kehamilan. Di ruangannya, sang manajer yang bingung berniat untuk mencari pengganti wanita itu. Yap, tak sengaja dia melihat aksi Junghwa saat di audisi. Singkat cerita, Junghwa ditawari oleh manajer grup penyanyi, yaitu grup penyanyi dewasa Dancing Queen, lalu mengajaknya untuk bergabung. Dengan dukungan temannya, dia langsung mendatangi kantor sang manajer tanpa sepengetahuan suaminya. Sang manajer yang belum tahu kalau Junghwa sudah menikah memperkenalkan Junghwa kepada personil yang lain. Mereka pun latihan. Setelah selesai latihan, malam itu personil yang dikeluarkan oleh sang manajer melihat Junghwa dengan kesal dan berniat balas dendam dengan mengungkap wujud asli tentang Junghwa. Esok harinya, Jungmin, sang pahlawan yang sedang naik daun, diundang untuk meresmikan sebuah acara sepak bola. Setelah selesai, dia bertemu dengan teman lamanya, Jong Chan, yang merupakan seorang politisi. Di lapangan basket malam itu, Jong Chan menawari Jungmin untuk bergabung menjadi calon wali kota. Dengan
Dengan kaget, Jungmin yang tak berminat mengatakan, "Kenapa aku harus menginjak kakiku di kotoran?" Mereka pun berdebat hangat dan Jongchan terus melobi Jungmin agar mau bergabung dengan mengatakan kalau Jungmin mempunyai hati yang lembut dan memulainya semua dari bawah. "Hidupmu membuat inspirasi banyak orang, Jungmin." Jungmin pun terdiam. Keesokan harinya, kembali keluarga mereka makan bersama. Pada momen itu, Jungmin memberitahu kepada keluarganya kalau dia diajak Partai Demokrasi untuk menjadi kandidat calon wali kota. Mendengar itu, sontak semuanya terdiam. Arah pulang, Junghwa dan Jungmin bercerita tentang bagaimana selanjutnya. Jungmin mengatakan kalau seorang pria harus ambisius, dan dia juga bercerita saat ditawari Jongchan jantungnya berdebar. Mendengar jawaban Jungmin, Junghwa melihat dengan tulus dan berkata, "Kau harus melakukan apa yang kau suka." Esok paginya di tempat salon temannya, Junghwa yang lagi bersih-bersih sedikit cerita kepada temannya kalau sang suami semangatnya kembali dan matanya terlihat berseri-seri, seolah dia mendukung sang suami untuk mewujudkan impiannya. Temannya juga berkata hal yang sama kalau Junghwa terlihat berseri-seri dan semangatnya juga bangkit kembali. Yap, Sobat UBR Entertainment, setelah 10 tahun pernikahan mereka, sepasang suami istri ini kehilangan arah tentang mimpi mereka sebelumnya. Tidak tahu harus bagaimana untuk mewujudkan impiannya. Namun waktu menjawab dengan hadirnya keberuntungan. Di waktu yang bersamaan, mereka dihadapi dengan pilihan yang tak terduga. Jungmin yang dipilih untuk jadi calon wali kota dan Junghwa ditawari untuk menjadi seorang penyanyi. Seolah mereka diberi kesempatan untuk mewujudkan impiannya kembali. Jungmin yang sudah merombak tampilannya, Partai Demokrasi menggelar acara deklarasi tentang pencalonan dirinya sebagai wali kota. Media pun sibuk dengan berbagai liputannya. Scene berlanjut. Di rumah Jungmin, terlihat Jongchan lagi melatih Jungmin berpidato. Yap, hari itu acara amal pun dimulai. Para wartawan yang sudah ramai dengan cekatan mengambil gambar calon wali kota beserta sang istri. Junghwa yang takut ketahuan tentang dirinya yang sudah punya suami sedikit menutupi dirinya. Berbagai kegiatan dilakukan hari itu dan setiap momen para wartawan meliputnya. Hari berikutnya, Junghwa disibukkan dengan latihan paduan suara. Setelah dari rekaman, sang manajer dan Junghwa melanjutkan ke sebuah bar. Dan sang manajer mengatakan kalau Junghwa harus ada nama panggung. Yap, nama panggung itu adalah Venus. Mendengar itu, Junghwa setuju. Di sana, sang manajer yang gatal menyatakan perasaan sukanya kepada Junghwa dengan memegang paksa tangan Junghwa. Dan momen itu difoto oleh mantan personel dancing queen yang dendam. Merasa nggak nyaman, Junghwa pun pergi. Esok harinya, Partai Demokrasi melakukan debat pertamanya. Masing-masing kandidat disilahkan untuk menyampaikan tujuannya. Singkat cerita, Jungmin yang grogi ditertawakan penonton. Sementara malam itu, Jungmin yang merasa bodoh lagi menyendiri di taman. Lalu dihampiri oleh seseorang yang dulu pernah dibantunya. Dan orang itu memuji Jungmin dalam acara debat tadi. Dan orang itu juga memberinya semangat dengan mengatakan, "Kau bisa memulainya lagi kapanpun selama kau tidak menyerah, Bang Jungmin." Seolah orang itu menginginkan kalau Jungmin harus jadi dirinya sendiri, tidak mengikuti teks pidato yang ditulis orang lain. Di rumahnya, Jungmin terfikir tentang perkataan anak tadi. Tak lama istrinya pun pulang dan langsung memakai baju grupnya. Jungmin yang melihat lalu memeluk istrinya. Dia beranggapan baju seksi itu bentuk dukungan yang diberikan sang istri kepadanya. Sang istri lalu mengatakan kalau kau tidak sanggup, kau bisa berhenti. Sontak Jungmin menjawab, "Tidak, bagaimana bisa aku keluar ketika kau sangat mendukungku?" Lalu mengatakan, "Demi kau, aku tidak akan menyerah." Esok hari kembali debat Partai Demokrasi dilakukan. Dengan penuh semangat, Jungmin memberikan pidato terbaiknya. Dengan berdasarkan pengalaman pahit yang dirasakannya selama ini, dia berpidato dengan gagahnya. Sontak semua yang melihat terharu dan bertepuk tangan. Dia pun pulang dengan kayuan sepedanya sambil tersenyum lebar. Namanya yang semakin naik membuat semua orang bangga kepadanya. Di sebuah ruangan, tampak Jongchan, pimpinan partai dan dua kandidat membahas nama Jungmin semakin naik dan sudah mengalahkan dua kandidat lain. Pimpinan partai itu pun bersuara, politik adalah pertunjukan, dan dia juga mengatakan kandidat Hwang Jungmin bukan lagi pembuka jalan. Mari kita lihat siapa yang menang. Mendengar itu, dua kandidat sangat marah. Yap, emang awalnya Jungmin yang sedang naik daun karena jiwa kepahlawanannya didatangkan untuk menaikkan nama partai mereka. Dengan mengajak Jungmin, para politisi itu beranggapan Jungmin adalah pembuka jalan mereka supaya rating partai naik. Namun seiring berjalannya waktu, semua itu berubah. Jungmin kini telah menjadi kandidat yang patut diperhitungkan.
Di kantor, Jungmin yang buru-buru dihampiri oleh ibu-ibu dan ibu-ibu itu memberikan sebuah bungkusan untuknya. Di tempat lain, Junghwa terlihat lagi pengambilan gambar untuk debut perdana mereka dan sang manajer mengatakan kalau besok ada event penting yang membuat nama mereka semakin naik. Yap, mereka diundang untuk kampanye Partai Demokrasi. Junghwa pun dilanda dilema. Esoknya event itu pun dimulai. Jungmin dan istri disambut saat masuk ke dalam ruangan. Saat mereka duduk, Junghwa pamit ke toilet karena sebentar lagi Dancing Queen akan tampil. Dengan buru-buru dia masuk ke toilet dan berdandan. Mereka pun tampil. Dari bawah, sang suami sedikit penasaran melihat personil Dancing Queen. Namun dengan kesibukannya, Jungmin tidak tahu kalau istrinya sedang tampil. Yap, tak lama Junghwa yang panik kembali ke tempat duduknya. Setelah itu dia kembali izin ke toilet. Namun tidak, dia ke ruangan para member Dancing Queen. Sedang asik, tiba-tiba masuklah mantan personil yang dendam itu dan hendak mengancam Junghwa. Namun saat ingin mengatakan, salah satu personel menghadang wanita itu dan wanita itu pun pergi. Di dalam mobilnya, mantan personel itu tidak berhenti mencari cara untuk menjatuhkan Junghwa. Sementara di ruang rapat Partai Demokrasi, Jong Chan terkaget melihat foto-foto istri Jungmin yang ternyata salah satu seorang grup penyanyi. Dua kandidat yang hadir menyuruh Jong Chan supaya Jungmin mengundurkan diri agar dirinya tidak dipermalukan. Dengan rasa yang bingung, Jong Chan sang teman mendatangi Jungmin lalu memberitahu Jungmin semuanya. Jungmin yang beranggapan kalau ini adalah urusan pribadinya, kenapa harus dijadikan masalah? Lalu temannya mengatakan, dalam politik ini bisa jadi sesuatu yang sangat memalukan, apalagi media sampai tahu. Kau dan keluargamu akan sulit menghadapinya, Bang Jungmin. Dan mereka pun berdebat. Jungmin mengatakan kalau dia mau bergabung karena suatu alasan. Di tempat lain, sang istri baru saja tampil. Tak lama datanglah Jungmin. Di suatu ruangan, mereka pun bertengkar. Junghwa menolak untuk berhenti bernyanyi hingga dia membahas perkataan sang anak. Kalau sang anak tidak ingin menjadi seperti ibunya yang hanya diam di rumah saja. Dan Junghwa tidak ingin anaknya nanti mengorbankan hidupnya tanpa mimpi dan harapan. Mendengar itu, Jungmin terdiam. Lalu dia mengatakan kalau mereka akan menjalani mimpi mereka masing-masing. Di ruangannya, Jungmin yang galau tak sengaja melihat bingkisan yang dulu pernah diberikan oleh ibu-ibu. Lalu dia membukanya. Terdapat foto-foto dan selembar surat yang mengatakan kalau mereka sudah lama hidup dalam kesusahan. Dan sebuah saran kalau Jungmin jadi wali kota, tolong pikirkan orang yang lemah seperti kami. Di tempat lain, Junghwa yang juga galau melihat kamar teman-temannya sembari flashback seolah dia ingin meninggalkan impiannya itu. Esok harinya kembali digelar acara pertemuan kandidat di sebuah gor. Hari yang bersamaan Dancing Queen juga akan tampil dalam sebuah acara TV. Masing-masing kandidat pun memasuki gedung itu dengan sorakan dukungan. Dalam acara itu kandidat nomor urut 2 mengundurkan diri dan menyatakan mendukung kandidat Kang untuk menjadi wali kota. Kemudian kandidat nomor urut 1 yang berpidato. Dalam pidatonya dia memperlihatkan foto istri Jungmin dan mempermalukan Jungmin di depan publik. Jungmin yang disorot media hanya bisa pasrah. Yap, giliran Jungmin yang berpidato. Mendapat bisikan dari Jong Chan supaya Jungmin tidak mengakui istrinya. Dia pun naik untuk berpidato. Dengan berbagai ejekan dari kejauhan, Jungmin dilempar telur dan tepung oleh seseorang dari bawah. Tragedi itu dilihat oleh sang istri dari siaran TV. Dengan kaget, Jungmin terjatuh. Sementara kandidat lain tersenyum melihat tragedi itu. Jong Chan yang membantu merasa bersalah dan meminta maaf kepada Jungmin. Sang istri yang menangis menyusul Jungmin ke gedung itu. Lalu dengan tersenyum Jungmin melanjutkan pidatonya. Jungmin menyampaikan alasannya kenapa ingin menjadi wali kota, yaitu dia ingin menjawab komplain dari 10 juta warga Seoul. Skrip yang sudah ditulis, dia tidak mengikuti tulisan itu untuk berpidato. Lalu dia berkata dengan jujur dan mengakui sosok sang istri yang suka menari dan bernyanyi dan menceritakan perjuangan sang istri. Dia juga mengatakan keluarga bukanlah sesuatu untuk diperintah. Begitupun dengan warga Seoul. Mereka tidak harus diatur, tapi sebuah keluarga untuk mencari harapan dan saling berpegangan tangan. Junghwa dan rekan yang menyusul akhirnya sampai. Saat Jungmin hendak mengundurkan diri, tiba-tiba terdengar suara Junghwa. Tidak, sontak Jungmin dan semua orang yang ada tertuju ke arah Junghwa. Lalu Junghwa melanjutkan, kenapa kau menyerah? Kau harus bertarung sampai akhir, Jungmin. Mari kita lakukan apa yang kita suka.
Yap, mendengar itu Jungmin melanjutkan pidatonya. Ia pun menyatakan kalau dia siap berjuang hingga akhir untuk menjadi wali kota Seoul Metropolitan. Jungmin turun lalu memeluk istrinya. Seluruh yang hadir maupun yang nonton dengan haru bertepuk tangan. Dan mereka bergegas ke acara Junghwa yang sebentar lagi tampil. Kandidat yang lain tampak panik dan terlihat agak longor. Yap, Junghwa dan rekan Dancing Queen yang lain pun tampil. Dengan indahnya mereka menari dan bernyanyi. Jungmin yang hadir melihat sang istri dengan penuh perasaan sambil tersenyum. Cerita diakhiri dengan kampanye Jungmin untuk menjadi wali kota Seoul. Cerita pun tamat. Sebuah film dengan judul Dancing Queen. Film yang dirilis tahun 2012 ini mengangkat genre kesukaan sejuta umat guys, komedi romantis. Film kocak dan seru yang dibintangi Hwang Jungmin dan Junghwa ini dijamin gak bakalan membuat kalian suntuk ketika menontonnya. Namun di tengah kekonyolan dan keseruan yang dihadirkan terdapat pesan-pesan tersirat yang dapat kita petik di dalamnya guys. Film tentang suami istri yang mengejar impian mereka yang hilang ini mengajarkan kepada kita semua bahwa keberhasilan tidak ada kata terlambat. Selagi mau berusaha dan bekerja keras, keberhasilan tak memandang usia. So, jangan jadikan alasan keadaan yang kalian jalani saat ini. Intinya asal mau pasti ada jalan. Menghadirkan durasi selama 2 jam lebih, film ini dapat dikatakan film yang berbobot guys. Cerita menarik dan penuh makna yang disajikan membuat kita yang menonton serasa belajar sambil tertawa. Ya, hasil film yang bagus tak lepas dari tangan seorang sutradara yang juga bagus dalam mengarahkan film ini. Dia adalah Lee Suk-hun. Tak hanya sutradara, para pemain dalam memainkan karakter yang dimainkan juga tampak apik dan baik sekali, sehingga membuat film ini menjadi tontonan yang menghibur. Melibatkan pemain-pemain senior membuat film ini cukup menyegarkan dan cukup memberi nuansa yang berbeda. Ceritanya sendiri meski cukup ringan tapi juga terkesan tidak picisan. Nah, gimana? Kira-kira oke nggak ini film? Kalau oke, boleh dong masuk dalam list tontonan kalian. Apalagi kalian yang senang dengan genre film seperti ini, komedi romantis, pastinya kepo dong ya kan? Untuk pengambilan gambarnya, Dancing Queen terbilang tak sederhana. Bagus lah pokoknya, enak dipandang mata, nggak buat kalian ngantuk. Dan terakhir masuk pada penilaian. Biro Perfilman UBR Media memberikan rating film Dancing Queen 6,9. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Terima kasih banyak dan bye-bye.